Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Dwi Sazali dengan NIM 240906112 dari program studi peternakan kelas PTNC. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pembuatan dari telur pada oviduct atau sistem reproduksi ayam betina. Sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menggambar dan memberikan label nama pada tiap-tiap organ di oviduct. Saya akan mulai dari bagian ovum terlebih dahulu. Kemudian saya akan melanjutkan ke ovum, yaitu saluran ovumnya. Kemudian saya akan melanjutkan menggambar label-label nama. Maksud saya menulis label nama pada organ-organ tersebut. Nah, baik. Di sini saya sudah menggambar dua bagian penting dari sistem reproduksi ayam, yaitu pertama ada ovarium di bagian atas dan di bawah ada saluran ovum. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai bagian ovarium ya. Baik, yang pertama di bagian ovarium ini ada yang kita bisa lihat seperti tangkai di ujung. Itu namanya adalah stalk of ovary atau tangkai dari ovarium. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menopang folikel-folikel telur muda ini, sekaligus menopang
maksud saya menyalurkan nutrisi, darah dan juga oksigen ke folikel-folikel ini agar dapat berkembang menjadi ovum atau sel telur yang matang. Kemudian ada sel telur muda atau sel kecil yang belum berkembang, jumlahnya itu sekitar 5 atau 6, dan dia membutuhkan waktu itu kurang lebih beberapa hari sebelum dia matang dan menjadi ovum. Nah, kemudian di ovum ini juga terdapat bagian yang namanya stigma. Nah, stigma itu apa? Kalau kita ketahui kan di ovum itu terdapat pembuluh darah ya, dimana pembuluh darah itu adalah untuk menopang sebagai cadangan makanan dan juga menyalurkan makanan kepada embrio jika dia terbuahi. Nah, si stigma ini tidak memiliki pembuluh darah karena untuk mencegah yang namanya pendarahan ketika si stigma pecah dan ovum turun ke bawah, yaitu di bagian infundibulum. Nah, jadi ketika dia sudah matang, dia akan pecah ke bawah akibat suatu hormon yang namanya adalah luteinizing hormone. Kemudian kita terdapat infundibulum atau funnel ya nama lainnya. Jadi di infundibulum ini dia akan jatuh ke bawah. Setelah dia jatuh ke bawah, dia akan terjadi namanya sekresi pertama oleh protein yang terdapat pada lapisan si ovum tadi, yaitu namanya membran vetikula. Di sini juga jika dia terbuahi, si infundibulum ini akan menjadi tempat terjadinya fertilisasi antara sperma dan juga sel telur. Nah, dia di sini tuh kemungkinan itu sekitar 15 sampai 20 menit. Kemudian dia akan turun ke bawah, yaitu di magnum. Nah, di magnum ini adalah proses di mana pembentukan sekresi dari albumin atau putih telur. Nah, kemudian si sel putih telur ini tuh dia terdapat 4, yaitu adalah kalaza, kemudian ada bagian luar, bagian dalam, dan yang terakhir itu adalah bagian yang pekatnya itu ya. Kemudian dari magnum dia akan turun lagi ke yang namanya adalah ini teman-teman, albumin secreting section itu atau region, dimana disinilah dia akan dilapisi tadi oleh 4 cairan tadi. Kemudian di magnum ini dia kurang lebih terbentuknya itu sekitar 3,5 jam ya teman-teman, lumayan lama. Kemudian dia akan turun lagi ke bawah, yaitu di isthmus. Di isthmus ini akan dibuat yang namanya adalah ini teman-teman, adalah lapisan telur ya, membran telur, yaitu lapisan luar dan lapisan dalamnya. Kemudian dia itu sekitar 1 sampai 1,5 jam di sini untuk dilapis dengan membran telur tadi ya. Sebelum nanti dia akan turun lagi ke uterus di bagian sini, uterus. Nah, si uterus ini dia akan menutupi membran telur tadi dengan yang namanya pori-pori telur yang cukup banyak, itu sekitar 8.000, dan yang akan menjadi kerabang telur ya teman-teman. Makanya di sini itu adalah prosesnya paling lama, sekitar kurang lebih 18 sampai 20 jam. Dan dia itu membran telur ini atau kerabang ini dia itu tercipta oleh yang proses yang namanya ini teman-teman, materialisasi oleh CaCO3. Kemudian dia turun lagi ke bawah. Di sini itu sebenarnya tidak ada ini ya, sekresi utama pembuatan seperti membran atau apapun di vagina ini. Cuman dia ada nama sekresi cuticula ya, dimana sekresi ini itu dia melapisi lagi kerabang-kerabang tadi dengan lapisan agar tidak masuk bakteri ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, itu bagian kloaka. Bagian kloaka ini adalah saluran akhir dari sistem oviduct ini, sekaligus tempat keluar telur, feses maupun urin, dimana setelah dia berada di vagina selama 15 menit, dia akan
keluar gitu, dengan turun ke kloaka dan menetas. Jadi ya, itulah mengapa ayam betina tidak dapat bertelur dalam jumlah banyak dalam sehari, karena proses pembentukan telurnya yang cukup lama, itu sekitar maksimal dari total yang kita hitung tadi adalah sekitar 25 sampai 26 jam. Wah, cukup lama ya. Nah, jadi itulah yang dapat saya jabarkan dari proses pembentukan telur. Jadi dari proses pembentukan telur tadi sekitar 25 jam, dapat kita ketahui lah bahwa begitulah cara pembuatan telur. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proses pembentukan telur. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.